Bagi Anda yang berbisnis, pasti Anda mengharapkan segera cepat suksesnya. Dan Anda ingin segera laris dagangannya. Dan tentu, Anda juga ingin segera menjadi sukses atau bisa kaya raya. Nah, ketemu lagi dengan saya Kelly. Di video ini saya akan membahas dan membagikan sharing bagaimana orang-orang kaya bisa cepat kaya dan bahkan mereka bisa cepat untuk breakthrough terhadap halangan atau hambatan dan tantangan mereka. Sehingga kalau Anda mengetahui rahasia ini, Anda pun bisa segera sukses seperti mereka. Oke, saya akan mulai saja. Kita pasti semua ingin sukses ya. Kita mengharapkan bahwa kita segera bisa maju atau naik ke next level sukses kita yang berikutnya. Dan tetapi ternyata dalam perjalanan Anda banyak menemui tantangan, penolakan mungkin. Anda pasti ketemu ya. Siapa di sini yang nggak pernah ketemu dengan penolakan? Boleh angkat tangan? Boleh berikan jempol bagi yang belum pernah ketemu penolakan? Atau waktu ada penolakan lancar-lancar aja, Anda bisa merubah penolakan tersebut bisa menjadi suatu persetujuan. Nah, itu luar biasa tuh. Tapi bagi kita hari ini, kita akan belajar ya. Ternyata penolakan itu adalah bagian daripada kesuksesan Anda. Nah, oleh karena itu, janganlah pusing, teman-teman. Janganlah pusing. Banyak orang gagal karena apa? Terlalu banyak self-talking. Dipikirin gitu loh. Dipikirinnya bukan yang bagus-bagus ya. Mikirinnya yang kadang-kadang yang pesimis. Apa saya nggak cocok ya? Atau jangan-jangan produk saya nggak bagus. Atau saya harus coba bisnis yang itu. Atau ada yang salah kali ya. Atau saya kurang tepat waktunya. Atau modalnya, atau macam-macam lah. Nah, inilah yang membuat Anda akhirnya apa? Anda tidak menemukan jawabannya karena Anda berpikirnya selalu yang hal-hal yang pesimis. Nah, kalau seperti itu, maka kadang-kadang kita juga menghadapi hal-hal di lapangan yang betul-betul bisa istilahnya apa ya? Bisa menyatakan ya, apa yang Anda pikirkan itu benar, seakan-akan, seolah-olah itu benar. Tuh kan, bener, pas ditelepon orangnya nggak ngangkat. Tuh kan, bener, dia cuma PHP doang. Tuh kan, bener kan, akhirnya nggak jadi beli setelah udah tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, akhirnya udah beli, nggak repeat order kan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah masalah yang selalu dihadapin semua orang. Termasuk saya juga menghadapinya. Termasuk orang-orang sukses itu juga pasti menghadapinya. Tapi bagaimana mereka bisa keluar? Itu yang paling penting. Jadi, number 1. Jangan stres. Jangan berpikir sesuatu hal yang pesimis. Istilahnya sesuatu hal yang Anda tidak inginkan. Anda harus buang jauh-jauh. Anda harus gantikan sesuatu dengan hal yang optimis. Nah, di video ini seperti janji saya mau ceritakan satu prinsip ya, yang namanya 80-20. Ini adalah prinsip yang diciptakan atau ditemukan lah oleh seorang yang bernama Pareto. Orang kebangsaan Italia ya, dan di mana tahun 1930-an deh, sekitar segitu, dia meneliti kenapa ada 80% kekayaan di negara dia itu hanya dikuasai oleh 20%. Nah, dia meneliti, akhirnya dia menemukan ada korelasinya dengan semua unsur atau sektor kehidupan. Hampir semua sektor kehidupan itu bisa berlaku hukum tersebut. Nah, apa yang kita bisa petik pelajaran dari hukum ini atau prinsip ini yang paling penting. Dan ini membuat saya juga bisa maju dengan cepat dalam bisnis saya, dan ternyata orang-orang sukses, mereka yang kaya raya atau sukses, bisa breakthrough dengan cepat, mereka menggunakan juga prinsip ini. Baik disadari ataupun tidak disadari, teman-teman. Nah, maksudnya prinsip ini gimana? Kita coba lihat dulu di kenyataan atau kehidupan kita sehari-hari ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, kita lihat di atas ini adalah handphone Anda ya, mungkin ya. Handphone Anda sering lowbat. Betul nggak? Coba Anda perhatikan, 80% tenaga baterai Anda kesedot itu hanya untuk menjalankan 20% aplikasi yang favorit Anda gunakan. Betul nggak? Di dalam handphone Anda, pasti banyak sekali Anda download.
aplikasi ini, aplikasi A, B, C, D. Tetapi saya bisa pastikan, hanya 20% saja aplikasi favorit yang Anda pakai. Dan selalu Anda ulang-ulang itu lagi, dan itu lagi. Dan itu menguras 80% tenaga baterai Anda. Dan itulah kenyataan. Kita lihat contoh lain ya. Nah, makanya hukum ini berlaku ya. Kita lihat contoh lain. Nah, kita ngomong sosial media deh. Ketika Anda posting, Instagram, Facebook, atau dimanapun lah, YouTube, kebanyakan, hanya 20% dari orang-orang yang subscribe Anda, atau follow Anda, atau sudah berteman dengan Anda, yang melihat atau menonton video Anda. Betul ya? Nah, so jangan lupa nih, stop dulu nontonnya sekarang. Nah, ambil tarik napas dalam-dalam, dan coba sekarang Anda subscribe dulu channel saya, atau video saya ini. Anda bisa follow, like channel saya ini, sehingga nanti Anda terus bisa mendapatkan video-video inspirasi, motivasi buat Anda. Dari saya tentunya ya. Oke, sudah? Oke, nah mari kita lanjutkan. Nah, ngomong-ngomong soal tadi lagi ya, balik lagi ke sosial media. Ketika Anda posting, ketika Anda memberikan update status, hanya 20%, teman-teman. 20% aja yang akan melihat secara aktif. Nah, Anda bisa lihat, ini berlaku juga di mana-mana hukum tersebut. Jadi prinsip ini berlaku, maka Anda harus perbanyak pertemanan Anda. Baru nanti, makanya ada yang mengatakan bahwa ketika Anda sudah mencapai angka sekian, jumlah populasinya sekian, maka Anda mulai bisa menikmati itu namanya penghasilan, income yang bisa dirasakan hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ketika Anda memilih baju, Anda beli baju banyak nih, pakaian, ya kan? Tetapi saya bisa pastikan, teman-teman, hanya 20% baju yang Anda pakai itu lagi, dan itu disebut baju favorit. Right, teman-teman? Anda pasti kenakan itu lagi, dan itu lagi. Sama seperti saya juga, sama seperti orang-orang lain semua juga begitu. Ada baju yang cuma pakainya sekali. Ada yang baju dipakainya berulang-ulang kali, dan terus, bahkan baju tidur, apalagi ya, ada baju tidur yang favorit, dia lagi yang dipakai, karena katanya apa? Enak, bahannya sudah lembut, sudah sudah menyatu dengan kulit seperti itu, ya kan? Nah, itu ada karena apa? Kita memilih 20% daripada produk-produk atau pakaian-pakaian favorit kita. That's it. Nah, itulah makanya prinsip itu juga berlaku pada penjualan Anda, pada usaha marketing Anda, atau bisnis Anda. Anda harus nyadarin itu. So, Anda harus tahu, ada keseimbangan, teman-teman. Ada yang tinggi, pasti ada yang pendek. Ada siang, pasti ada malam. Dan seperti itu, selalu seperti itu. Ada yang nggak mau, pasti ada yang mau, teman-teman. Nah, Anda tinggal lihat aja ya, contoh ya. Kita lihat contoh di belakang. Orang masuk ke toko Anda, atau ke mall, atau ke tempat dep store, kemana lah, ya kan? Pegang-pegang bajunya. Bahkan ada yang sudah di kamar pas, ada yang sudah dicobakan, dikenakan. Tapi Anda lihat, berapa banyak baju yang kalau Anda lihat di tempat penggantian baju, yang pencoba baju maksudnya, itu berapa banyak baju yang tidak jadi dibeli. Itu lebih banyak dibandingkan yang akhirnya kebeli. Bawanya coba 5 potong, yang kebeli cuma 1. Coba lagi 10 potong, yang kebeli cuma 2 atau 3 potong. Bener nggak? Itu sudah pasti. Nah, ini juga prinsip ini berlaku dalam Anda selling. Jadi, kalau Anda seperti itu mengalaminya, maksudnya, Anda mengalami seperti itu, Anda nggak usah khawatir. Anda nggak usah bimbang. Anda nggak usah kesal seperti itu. Memang sudah seperti itu. Dan seperti itulah kita akan hadapin. Mau dalam aspek apapun. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Anda mau jualan mobil. Banyak orang yang datang. Bahkan test drive. Masuk, coba, tolong nyalakan. Saya pengen dengar dia punya suara mesinnya. Tanya, dan lain sebagainya. Akhirnya belum tentu jadi beli. Atau saya pikir-pikir dulu. Saya banding-banding dulu. Dan itu sudah pasti. Bahkan persentasenya bisa lebih kecil daripada 20%. Tapi itu sudah jadi bagiannya Anda. Anda harus terus optimis. Dan Anda harus berpikir, jangan-jangan yang ini nih, yang termasuk 20% nih, ya kan, yang berikutnya, ternyata nggak jadi juga. Nggak apa-apa.
Anda lanjut aja, Anda harus terus optimis. Ada lagi yang berikutnya, Anda jangan pikir, dia paling-paling juga PHP, paling-paling cuma nanti nanya-nanya nggak jadi. Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, maka Anda meletakkan dia dalam kotak yang 80%. Dan ketika Anda pesimis seperti itu, maka Anda tidak akan action, Anda tidak akan semangat untuk bangkit, untuk menghampirinya. So, teman-teman, Anda harus expect yang the best, expect yang terbaik ya. Jadi, setiap orang yang datang, setiap orang yang nanya kepada Anda, setiap orang yang berinteraksi kepada Anda harus punya pemikiran atau prinsip, ini adalah chance Anda. Siapa tahu ini adalah bagian dari 20% tersebut. Dan kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka Anda akan terus berenergi, bersemangat untuk melakukan bisnis Anda. Dan itulah kuncinya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi deh. Kita lihat lagi. Prinsip ini juga berlaku ketika Anda coba masuk ke restoran, tempat makan, misalnya seperti itu, ke kafe. Anda pun, saya percaya Anda pun, kalau datang ke satu tempat yang sudah favorit Anda akan ngulang pesan produknya itu lagi dan itu lagi. Mungkin adalah tambahan 1-2 menu baru ya. Tetapi menu utamanya ya itu lagi, itu lagi. 20% produk favorit itu yang akan dipesan ulang-ulang dan ulang. So, dalam bisnis Anda juga begitu. Ada produk yang favorit, ada produk tambahan, ada produk seasonal, promo, dan lain sebagainya. Tetapi yang regularly, Anda harus tahu mana. Nah, inilah prinsip 20-80 itu akan berlaku, teman-teman. Nah, saya akan kasih resumenya ya. Jadi, ketika Anda sudah tahu, nomor 1, bahwa ada yang tidak mau, pasti ada yang mau. Ada yang mau, juga pasti ada yang tidak mau. Ini sudah hukumnya, teman-teman. Jadi, Anda nggak usah khawatir. Tinggal apa yang Anda harus fokuskan. Anda harus fokuskan semakin tajam skill Anda, sehingga faktor presentasi 20% tadi akan semakin nyata. Nah, itu yang harus Anda perbaiki. Oke? Nah, kalau Anda sudah tahu seperti itu, Anda akan bisa berdamai dengan diri Anda. Anda nggak akan kesal lagi. Anda juga nggak akan gelisah lagi dalam perjalanan bisnis Anda. Maka Anda akan semangat. Seperti pada saya juga begitu. Saya setelah menemukan prinsip ini, dan saya bisa berdamai dengan diri saya, maka saya akan terus bercerita kepada orang lain. Nah, marketing itu adalah bercerita, bertemu, makin hari makin bertemu dengan banyak orang, semakin banyak chance-nya. Tetapi juga Anda akan ketemu banyak orang yang nolak Anda, udah pasti. Tapi itu sudah bagian yang kita bisa damai dengan hasil tersebut. Ternyata nggak ada juga yang namanya gagal sih, kalau menurut saya ya. Kalau Anda nawarin orang nih, Anda nawarin orang, dan dia mau, artinya Anda sukses, betul nggak? Tapi kalau Anda nawarin dia, dan dia belum mau, itu artinya apa? Itu artinya ada pembelajaran di situ. Anda bisa petik pembelajarannya. Nah, Anda belajarin kenapa dia belum mau. Mungkin, bisa jadi, itu bukan produk yang dia mau. Atau mungkin, memang keadaan belum siap. Atau mungkin, apa yang Anda tuturkan atau informasikan kepada mereka, mereka kurang paham. Sehingga mereka tidak tergerak untuk mau membeli atau interest kepada itu. Nah, semua segi tadi Anda harus bisa pelajarin. Pembelajaran. Dan orang yang belum mau membeli pada hari itu, belum tentu akan selamanya nggak beli dengan Anda. Kalau Anda memperbaiki skill Anda memperbaiki kualitas Anda, maka hal yang terbaik akan terjadi juga. Suatu hari, dia jadi ingat Anda, oh iya, ada seorang teman saya, atau saya pernah mengunjungi toko tersebut yang menawarkan saya, coba saya tengok. Atau mungkin waktu itu saya kurang jelas, saya tanya sekali lagi, ternyata perkembangan sudah berbeda. Anda semakin skillful, Anda semakin ramah, Anda semakin informatif kepada dia, sambutannya berbeda, dan itu yang membuat akhirnya dia memutuskan belanja di tempat Anda. Seperti itu, teman-teman. Jadi, Anda harus belajar terus, ya nggak? Berubah, semakin berubah, sehingga prosentasi 20% tadi yang jadi, itu akan lebih besar, bahkan bisa jadi sampai 30%, 50%, seperti itu. Nah, kalau Anda semakin tajam, Anda semakin latih Anda punya diri, semakin latih juga tim Anda semakin juga perhatikan produk Anda, servis Anda, kecepatan respon Anda, semua itu Anda perhatikan dengan baik, maka prosentasinya akan menjadi minim-minim 20%.
Nah, lebih bisa lagi, lebih dari 20% itu lebih baik lagi. Nah, jadi Anda akan tahu kesalahan Anda di mana. Juga Anda akan bisa mengukur, oh ya, ini adalah yang di centang merah nih, ini adalah orang-orang atau pelanggan-pelanggan prioritas Anda. Anda bisa tahu, jadi ada banyak orang yang hadir, tapi ada orang yang bertanya. Bertanya artinya apa? Minat, tapi mungkin belum bisa memutuskan. Anda harus masukkan ke dalam building list Anda. Tapi ada juga building list yang sudah beli dengan Anda. Itu harus dijaga dengan baik, teman-teman. Banyak dari kawan-kawan itu energinya dihabiskan untuk mencari orang baru dan orang baru terus. Yang sudah beli itu tidak dirawat dengan baik. Nah, ini adalah banyak kesalahan. Coba Anda cek deh, 20% daripada pelanggan Anda atau customer Anda yang loyal, itulah penyumbang 80% daripada omset Anda. So, bagaimana strateginya? Jadi, Anda harus mengetahui siapa-siapa adalah pelanggan prioritas Anda, pelanggan loyal Anda, yang menyukai produk Anda dan servis Anda dan percaya kepada Anda. Dan Anda harus berikan hal yang lebih baik lagi buat mereka. Karena mereka lah penyumbang daripada 80% daripada omset Anda. So, Anda harus prioritaskan itu. Dengan memahami prinsip ini, Anda semakin efektif dan efisien waktunya Anda. Anda akan tahu bagaimana Anda menghadapi diri Anda. Yaitu Anda bisa berdamai, nomor 1 ya. Anda bisa berdamai dengan diri Anda. Anda bisa mengetahui ternyata di dalam kehidupan ini Anda harus menghadapi juga penolakan-penolakan, dan itu sudah jadi bagian. Dan kalau Anda sudah bisa berdamai, maka saya katakan seperti orang-orang yang sukses tadi, Anda bisa breakthrough dengan cepat, teman-teman. Anda sudah nggak masalah lagi. Penolakan, ayo, come on, give me penolakan, ya nggak? Kalau perlu, sini, cepet, ya nggak? Saya habisin penolakannya di awal. Sehingga di terakhirnya atau di belakangan itu semua adalah yang manisnya atau madunya, ya kan? Nah, ini kalau Anda sudah punya mindset atau mental seperti itu, Anda sudah nggak takut, teman-teman. Anda bisa kerja dengan luar biasa, semangat luar biasa, siang malam. Anda nggak pernah lagi mengeluh, karena Anda tahu, oh ya, ini akan saya hadapin. Dan Anda juga bisa ceritakan dan kuatkan tim Anda. Sehingga mereka pun mendapatkan kekuatan, mereka pun mendapatkan keyakinan apa yang mereka jalanin itu sudah di jalan yang benar, di arah yang benar. Nah, seperti itulah Anda membuat strategi, satu, untuk diri Anda. Kedua, strategi terhadap customer Anda, terhadap penjualan Anda. Bagaimana Anda bisa mendongkraknya? Yaitu Anda bisa mengetahui, oh 20% produk-produk yang paling laris di dalam bisnis Anda itu adalah ini. Maka Anda kuatkan. Anda kuatkan skill Anda di sana. Anda kuatkan tim Anda di sana. Anda kuatkan SOP-nya di sana. Nah, juga Anda bisa ngetahuin, oh ternyata ada 20% tadi saya bilang, gold member Anda. Anda harus servis dengan lebih spesial buat mereka. Sehingga Anda bisa mendapatkan kestabilan omset. Dan Anda mulai mengetahui, oh apa aja sih yang bisa membuat mereka menjadi gold member atau menjadi member spesial. Apa yang bisa apa hal yang Anda sudah benar melakukan hal yang benar sehingga mereka bisa jadi gold member Anda. Mereka bisa upgrade statusnya, bisa menjadi pelanggan loyal. Dan itu harus Anda tahu. Kalau Anda tahu, Anda akan efektif dan efisien membangun bisnis Anda dengan cepat. Dan Anda bisa masuk dalam jajaran the next level of success-nya Anda. Semoga sharing di video ini bisa membuat inspirasi dan memotivasi Anda semakin cepat dan luar biasa untuk suksesnya Anda. Dan Anda juga bisa komen apa yang telah Anda lakukan dan Anda bisa breakthrough terhadap masalah Anda atau hambatan di dalam diri Anda atau di dalam bisnis Anda. Silakan Anda bisa ceritakan, atau Anda mau bertanya, silakan juga Anda bisa komen di bawah ini. Dan saya percaya Anda bisa mendapatkan banyak hal di dalam video saya kali ini. Semoga Anda semakin sukses dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam luar biasa teman-teman. Semangat terus yang luar biasa dan jadilah versi Anda yang lebih baik.